Nah, jadi kalau kita bicara masalah perpajakan internasional, guys, nah, kita akan banyak mengenal istilah-istilah ini ya, mulai dari masalah ya pemanfaatan treaty ya, tax treaty ya, tax haven ya, kita sering dengar ya, tax haven. Ya, tax haven itu apa? Suaka pajak gitu ya. Jadi ada suatu negara yang dia itu membebaskan pajak gitu ya. Nah, kemudian negara ini ya, atau wilayah atau suatu negara ini menjadi menjadi tempat ya perusahaan-perusahaan tertentu ya, atau orang-orang tertentu untuk menaruh dananya di situ untuk lepas dari jeratan pajak gitu ya. Atau yang misalnya yang sangat kita kenal itu Panama Paper gitu ya. Panama Papers yang kemudian itu bocor ya, dan di situ ternyata terungkap gitu ya. Terungkap sampai ya ribuan gitu ya. Ratusan ribu ya nama-nama yang terlibat di dalam Panama Paper itu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Ini suatu bahasan yang luas sekali dan sekarang menjadi sangat masif gitu ya dibahas ya. Kemudian juga kaitannya dengan transfer pricing ya. Transfer pricing ini nanti kaitannya dengan bagaimana, nanti saya kasih contohnya ya, bagaimana suatu aggressive tax planning ya, saya katakan aggressive tax planning, yaitu antar negara-negara itu perusahaan-perusahaan yang terafiliasi ya, yang memiliki hubungan istimewa, mereka itu melakukan yang namanya transfer pricing ya, dalam rangka penghindaran pajak ya, dalam rangka penghindaran pajak. Kemudian juga adanya penghasilan luar negeri yang tidak dilaporkan ya. Kemudian juga nanti terkait dengan ya BUT ya, bentuk usaha tetap ya, atau permanent establishment ya. Nah, itu guys ya. Nah, ini hal-hal seperti itu yang mungkin nanti akan mengemuka di dalam bahasan. Tapi memang kalau kita ini hanya membahas tentang kulit-kulitnya saja ya, tidak sampai terlalu dalam ya, kaitannya dengan perpajakan internasional ini ya. Nah, yang ingin saya sampaikan ini salah satu contoh ya guys ya, salah satu contoh bagaimana perpajak internasional ini ya kemudian negara dirugikan gitu ya, negara dirugikan karena adanya pola-pola tax planning ya, pola-pola penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara melakukan skema internasional gitu ya, skema perpajakan internasional. Kita lihat ini contohnya ini ya guys ya, bisa bisa dilihat nggak ya? Nah, misalnya ini ya, ini di tahun 2015 ya. Di tahun 2015 ini ada sebuah perusahaan ya, PTA di Indonesia ya, manufaktur ya, melakukan perdagangan internasional dengan ya X Limited ya di Europe ya. Nah, PTA ini sebagai manufaktur ya, ya dia ya mendapatkan sales ya, mendapatkan mendapatkan order lah gitu ya, order ya, sehingga menghasilkan tagihan, menghasilkan pemasukan ya, gross ya, sebesar 40M ya, sebesar 40M. Nah, ini pola ini tidak ada permasalahan ya, di sini tidak ada permasalahan. Nah, dari sales 40M ini ya, kemudian dicatat ya, dan dihitung COGS-nya ya, cost of harga pokok produksinya ya, cost of good sales ya, harga pokok produksinya 28M ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, kemudian juga ada menghasilkan gross ya, menghasilkan gross profit ya, pendapatan kotor 12M. Kemudian ada other expenditure ya, pengeluaran lain sejumlah 4, sehingga netnya
8M. Dan di sini di tahun 2015 ini dengan pola yang biasa ya, perdagangan internasional yang biasa, negara mendapatkan tax ya dari PPh Badan 25% sejumlah 2M guys ya, sejumlah 2M. Nah, bagaimana skema ini kemudian bisa menjadi berubah di tahun 2016? Kita lihat ya guys. Nah, ini guys. Di 2016 ya, kita lihat di sini ada sebuah tax planning ya. Ya, diduga ya sebuah usaha tax planning lah ini ya. Artinya ada rencana untuk penghindaran pajak ya. Tapi ini bisa dugaan ya, bisa dugaan ya. Tapi yang jelas di sini ada penurunan penerimaan pajak yang cukup signifikan dari skema ini. Ya, apa itu skemanya? Yaitu dibuatnya sebuah ya ini ya. Nah, sebuah perusahaan baru ya. Skema ini ada sebuah perusahaan baru di Singapura ya. Cukup dengan membuat sebuah perusahaan di Singapura, dan ternyata membuat perusahaan di Singapura itu tidak tidak susah gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang tadinya di tahun 2015 itu tagihan ya invoice 40M ini langsung ke Eropa ya, ke perusahaan di Eropa, kemudian sekarang dibelokkan dulu ya ke Singapura ya dengan nilai yang lebih kecil yaitu 33M ya. Nah, di sini kemudian dari Singapura lah yang mentransfer ya, yang melakukan pembayaran sejumlah 40M. Jadi kita lihat ya, berbeda skenarionya dengan di tahun 2015. Nah, dari sini guys, karena sales yang tercatat ya di perusahaan itu hanya 33M ya, dengan dengan harga pokok produksi, harga pokok penjualan ya, biaya-biaya sejumlah 28M, sehingga grossnya 5M, kemudian expenditure ya, pengeluaran lainnya 4M ya, sehingga profit ya, net profit ya, pajak penghasilan yang kena pajaknya ya itu hanya 1M, sehingga negara hanya dapat 0,25M, hanya dapat 1/4 miliar ya. Jadi kita lihat ya, hanya dengan ya munculnya satu ya, satu pihak baru ya, pihak ketiga ya, third party ya, yang tadinya tidak ada dia jadi ada. Nah, dia ini ya menimbulkan ya di sini adanya perbedaan pembayaran pajak yang sangat besar. Nah, ini kira-kira satu contoh sederhana ya yang sekarang ini sangat. Pak, minum dulu Pak, santai jangan dipaksa. Iya, belum minum nih. Ada, boleh. Sayang, ambil minum sayang. Mana? Hah? Itu yang itu. Nah, ya, gitu ya. Nah, jadi ini guys, kita berbicara masalah perpajakan internasional itu sekarang ya. Sekarang ini bukan lagi berbicara tentang double taxation. Masalah double taxation udah saya bahas tuh ya. Udah saya bahas tapi belum saya upload ya. Nah, sekarang yang saya ingin bahas itu yang sebaliknya. Double non taxation atau penghindaran pajak ya, penghindaran pajak dengan cara-cara, dengan mekanisme seperti ini ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kita lihat tadi ya. 2015 belum ada tadi kan perusahaan di Singapura ini. Negara bisa dapat 2M, iya ya. Nah, kemudian di tahun 2016 ya, dengan omset dengan adanya penurunan omset ya, penurunan sales 33M ini, negara hanya dapat. Nah, yang patut dicurigain di sini ya, mengapa yang sebelumnya ya ada sales 44 sekarang hanya 33. Nah, ini nanti harus ditelusuri ya. Ini biasanya ada pembayaran terselubung ya, kepada pihak di Eropa sini. Ada pembayaran terselubung. Nah, kita lihat ya skenario. Nah, ini ya. Nah, di tahun 2017 ya. Nah, ini perusahaan ini ya melakukan tax planning yang lebih agresif lagi ya, yang lebih agresif lagi. Di sini kita lihat misalnya PT A ini ya, dia mempunyai gross ya, mempunyai omset penjualan 70M ya, 70M. Nah, sebenarnya 70M yang ditransfer ke Singapura ini ya kan,